Baik, sekarang ngomongin ayah Nabi Ibrahim. Azar bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim namanya Tarah. Idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Surat apa? Al-An'am. Karena beliau hafal Quran, jadi bagian beliau kalau beliau sudah. Saudara, kita harus paham, ini bahasa Arab. Kalau kita tidak memahami menjadi kendala. Untuk memahami Al-Quran, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau jelaskan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yahtajul mufassiru ila kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fannan min fununil ilmi. Seorang yang mau terjun mentafsiri Al-Quran, yang mau terjun di lautan kedalaman Al-Quran, maka orang itu butuh mengetahui, menguasai 14 disiplin ilmu. Gelar sarjananya kudu 14. Gelar sarjananya ndak 14 ndak bisa, kudu 14 sarjananya. Sarjana bahasa, sarjana nahwu, sarjana sharaf, sarjana usul fiqih, sarjana asbabun nuzul, dan seterusnya. Banyak 14 disiplin ilmu. Ilmu tafsir, riwayah, diroyah, panjang. Berbicara nahwu saja, kata Imam Al-Amriti, yang kata orang Jawa Umar Yoto, begitu. Amriti, fan nahwu aula awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu adalah ilmu primer yang sangat urgen untuk dipelajari, sebab kalam Allah Quran, kalam Rasulullah hadis, kalam ulama, kitab-kitab kutubut turas tidak bisa difahami bila tak mengerti nahwu dan sharaf. Sebelumnya kita harus memahami ilmu lughah, vocabulary. Begini saudara, coba kita perhatikan bahasa Al-Quran. Allah mengatakan begini, idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Orang tua, ini orang tua. Dalam bahasa Al-Quran ada dua orang tua. Yang pertama, orang tua kandung kita, orang yang ngelahirin kita. Itu bahasanya Al-Quran walid. Walid. Walid itu orang tua yang ngelahirin kita langsung. Ayah kita langsung namanya walid, bahasa Al-Quran. Al-Quran ayah langsung. Kalau ayah tidak langsung, apa kakek, apa buyut, apalagi di atas buyut nih, ya begitu dah tuh. Umpi, apa habis umpi apa lagi? Ya begitu aja dah tuh. Itu bahasa Al-Quran abun. Bahasa Al-Quran abun. Abun itu itu ayah tidak langsung ke atas atau ke samping. Ke samping tuh adiknya ayah. Apa orang Jawa sebutnya? Ente jangan jawab, itu pun orang Jawa kayaknya. Hah? Masa adiknya ayah Enggak. Enggak, ini orang Betawi enggak saya terima. Enggak tahu dia. Yang mana? Tuh, orang Jawa tahu. Pak Le, Bapak Le. Bapak kecil, ya. Pak Le, tuh begitu. Kakaknya bapak, Pak De, bapak gede. Kakaknya bapak, masih bapak. Itu bahasa Arab abun. Bahasa Arab abun.
Kita perhatikan pada surat Al-Isra, saudara yang bertanya ini, siapa ini yang bertanya? Hah? Obi. Nobi. Baik. Saudara Nobi yang mulia, kata Allah dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil abawaini ihsana. Tidak ada. Tidak. Al-Quran menggunakannya wabil walidaini ihsana. Walid, bahasa Al-Quran, walid, la wabil abawaini ihsana. Tapi kalau ngomongin nyamping, nganan, ngiri, pakle, pakde, engkong, buyut, kumpi, ma ta'buduna min ba'di. Apa terusannya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismail wa Ishaqa wa Yaqub. Di dalam Al-Baqarah, ini Al-Baqarah nih, juz 1 masih. Kan ditanya sama Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang bakal kamu sembah kalau saya ini mati? Itulah ciri-ciri bapa yang paling baik memikirkan agama anaknya. Nomor 1. Dijawab oleh anak-anaknya Yakub, Nabi Yakub, anak-anaknya Yusuf, segala macam nih. Na'budu ilahaka. Saya menyembah Tuhanmu Allah. Menyembah Allah. Allah itu Tuhanmu Bapa Yakub. Wa ilaha abaika. Dan Tuhannya bapakmu. Siapa bapakmu? Lanjutannya Ismail. Ismail bukan bapaknya. Pak D. Pak D. Anak Nabi Ibrahim yang pertama namanya Ismail dari Siti Hajar. Anak Nabi Ibrahim yang kedua dari Siti Sarah namanya Ishak. Ishak ini bapaknya Yakub. Kalau kemudian Yusuf bilang na'budu ilahaka wa ilaha abaika, saya menyembah Tuhanmu dan Tuhan abunmu, bukan walidmu, abunmu. Abunmu. Siapa abun? Pak dekmu. Tuh. Jadi Ismail masuk kategori bapaknya Yakub. Padahal Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ismail bukan bapa, tapi Pak D buat Yakub. Tapi Al-Quran menyebutkan abun. Sehingga di dalam kitab tafsir, kalau kita bedah pada surat Al-An'am itu, idz qala Ibrahimu li abihi Azar, halil Azaru abun li Ibrahim. Apakah Azar ini adalah bapa daripada Nabi Ibrahim? Jumhurul mufassirin mengatakan bukan. Inna Azar ammun li Ibrahim. Sebetulnya Azar ini pak le Nabi Ibrahim. Adapun bapaknya namanya Tarah. Sudah biasa menyebutkan dalam bahasa Arab kepada Pak D, orang Jawa juga pakai, kepada adiknya bapak masih menyebut bapak. Jadi li abihi kepada pak le-nya, kalau mau penterjemahnya pak le-nya. Tidak menyebutkan idz qala Ibrahimu liwalidihi Azar, tidak. Jadi kita harus paham mal farqu bainal walid wal ab fil Islam. Apa perbedaan antara walid, kata walid, dan kata abun dalam Islam? Maka dibedakan. Bahasa Al-Quran itu unik. Jadi menyebutkan bapak tidak langsung, paman, om, wa, itu dengan bahasa abun. Bahasanya abun. Dan singkatnya, kami dulu di tahun 90-an sudah menulis kitab namanya Thamaratul Janiyah fil Masailil Muhimmah Ad-Diniyah. Kami buat itu judul Hal Azar abun li Ibrahim. Oleh karena itu, di dalam kitab Tanwirul Qulub
dijelaskan juga dalam kitab Is'adur Rafiq, dijelaskan juga bahwa Azar bukan bapa daripada Nabi Ibrahim, tapi bukan bapa langsung, tapi paknya Ibrahim. Maka bahasa Al-Quran li abihi bukan li walidihi. Karena itu berbicara bersyukur, anishkurli wali abawaik, nggak ada. Anishkurli wali walidaik. Ini walid, ini bapa langsung, walid, walidah, ibu langsung. Begitu dalam bahasa Arab itu kayak begitu. Oleh karena itu jadi Azar yang mu'tamad bukan bapa dari Nabi Ibrahim. Nanti kalau kajian tafsir, kalau ada kesempatan, tapi nunggu Fathul Mintamat dulu nih ya, ada 3 jilid masalahnya nih begitu. Nanti kita bedah, saudara Naubi akan kami jelaskan.